Hai hai, ketemu lagi dengan RS Bilang. Terima kasih sudah mengklik video ini. Saya harap kalian semua sehat-sehat dan diperlancar segala urusannya. Di video kali ini kita akan membahas film dengan judul Good Will Hunting, yang membahas seorang remaja yang memiliki keistimewaan yang tidak semua orang memilikinya. Di awal film diperlihatkan seorang remaja yang bernama Will, yang bekerja sebagai staf kebersihan di sebuah kampus Institute of Technology. Will terlihat sangat sederhana, namun di balik kesederhanaannya itu, Will memiliki kemampuan yang melebihi para ilmuwan. Dibuktikan saat Will memecahkan teori matematika yang sangat sulit, dan bisa menjawab pertanyaan yang bahkan profesor belum bisa menjawabnya. Saat itu, Will iseng menjawab soal di mading, tanpa mengetahui kalau Profesor Cirot mengumumkan bahwa siapa saja yang bisa memecahkannya akan mendapatkan penghargaan, ketenaran, bahkan kekayaan. Tak disangka, jawaban Will saat itu membuat Profesor Cirot terkejut dan kaget. Namun Will mempunyai kepribadian yang tertutup, tak acuh dan tak begitu peduli dengan hasil jawaban tersebut. Ia hanya ingin segera menjawab dan menyelesaikan dengan rasa penasarannya. Will pun tak tahu bahwa jawabannya menghebohkan kampus tempatnya bekerja. Jared yang tidak tahu siapa yang menjawab soal tersebut, berusaha untuk mencarinya dan menjadi perbincangan di kalangan mahasiswa. Mereka semua penasaran siapa yang telah menjawab teori sulit itu. Ia berpikir bahwa yang menjawabnya adalah salah satu mahasiswa didiknya, tapi ternyata tidak ada yang mengaku. Namun sayangnya pengumuman penghargaan pun ditunda, dan Jarod sibuk dengan pencariannya. Sementara itu, Will asik bersama teman-teman seusianya. Pergaulannya terbilang sangat bebas. Ia suka pergi dari tempat ke tempat lain, dari bar ke bar lain. Will pun dari kecil sering membuat masalah, terlibat dengan perkelahian, pencurian, dan buronan. Kali ini ditahan di kantor polisi yang tidak membuatnya kapok. Karena Will selalu dibebaskan berkat kecerdasannya dalam membela diri. Will sangat berbakat di bidang sains. Orang yang tidak mengenalnya pasti meragukan kemampuan Will. Begitupun Jarod, yang pertama kali melihat Will yang memandangnya sebelah mata. Hari itu ia dibebaskan dari tahanan dan kembali bekerja di kampus. Will lagi-lagi iseng menjawab pertanyaan di mading. Keisengannya tak sengaja dilihat oleh Jarod dan asistennya. Jika melihat dari seragam yang Will pakai dan kondisinya, Jarod tidak akan berpikir bahwa Will memiliki kemampuan memecahkan teori matematika yang sulit itu. Jarod sangat tertipu dengan seragam dan penampilan Will, yang berasumsi bahwa orang yang memiliki pekerjaan staf kebersihan tidak akan memiliki kecerdasan yang tinggi untuk menjawab soal yang dimana profesor sendiri pun sulit untuk memecahkannya. Maka Jarod langsung meneriaki dan menegur Will karena mencoret-coret papan. Hal itu membuat Will panik dan segera lari secepat mungkin. Ia takut dimarahi dan mendapat masalah, dan kemungkinan ia bisa dipecat dari pekerjaannya. Hal yang paling tidak diinginkan oleh Will. Selepas Will pergi, asisten Jarod menunjukkan bahwa jawaban tersebut terselesaikan dengan sempurna. Dengan takjub sekaligus heran, Jarod mulai penasaran dengan sosok Will, dan menduga bahwa yang menjawab soal sebelumnya adalah orang yang sama. Jarod pun menyesal membuat Will ketakutan dan pergi. Cara untuk menemui Will besok dan menanyakan soal-soal yang dijawab oleh Will. Sore harinya, selepas bekerja, Will bersama teman-temannya mengunjungi sebuah bar di dekat kampus Harvard. Masalah kembali terjadi. Penampilan Will dan teman-temannya cukup menandakan bahwa mereka bukan seperti mahasiswa Harvard ataupun mahasiswa lainnya. Saat itu, teman Will yang bernama Jarod berniat untuk mendekati seorang gadis. Namun niat itu terhalang oleh mahasiswa Harvard yang ingin memalukannya. Mahasiswa itu memandang Will dan teman-temannya dengan rendah, sekaligus mengejek. Dua kubu itu hampir bertengkar jika saja Will tidak menengahi. Ia menunjukkan kecerdasannya untuk berbicara sehingga membuat lawan bicaranya kehabisan kata. Tetapi ia tak kunjung berhenti merendahkan Will dan teman-temannya. Bagi lelaki itu, secerdas apapun Will jika tidak berpendidikan tinggi, maka sia-sia saja kecerdasannya. Tak disangka, kecerdasan dan kebijakan Will membuat wanita yang bernama Skylar menaruh hati padanya, tanpa memerlukan usaha banyak untuk mendekatinya, dan ia pun mendapatkannya dengan mudah, seperti nomor HP maupun alamat yang ingin didekati teman-temannya.
Di hari berikutnya, Jared telah menemukan informasi keberadaan Will yang akan menjalankan persidangan terbuka. Seperti sidang-sidang sebelumnya, sudah dipastikan Will akan mudah memberi pembelaan dan menyudutkan jaksa penuntut. Semua orang yang datang terkesima dengan pembelaan yang diberikan, dan Will hampir saja lolos dari hukumannya lagi. Tapi setelah melihat daftar kriminal yang sudah dilakukan Will selama ini, hakim membatalkan pembebasan. Hakim merasa bahwa Will harus menjalani rehabilitas untuk membenahi sikap dan tindakannya. Akhirnya ia dipenjara untuk menjalani rehabilitasnya. Namun saat itu Jared datang untuk membantu Will untuk bebas, tetapi dengan syarat Will harus membantunya juga. Kesepakatan mereka berdua akhirnya disepakati satu sama lain. Will harus membantu Jared untuk memecahkan teori setiap minggu dan pergi menemui terapi untuk membantu memperbaiki mentalnya. Meskipun akhirnya setuju, tapi ternyata hasilnya sia-sia. Will terlalu cerdik justru membuat psikiater tidak mau menanganinya, akibat selalu dikerjai sama Will. Jared yang putus asa akhirnya menemui teman lamanya, yaitu Sin yang bekerja sebagai psikolog sekaligus dosen. Jared meminta bantuan agar bisa menangani Will. Hubungan yang sempat retak, mau tidak mau mereka harus menjalin kembali. Awalnya Sin menolak tawaran tersebut karena beragam alasan yang dibuat-buat. Bahkan Jared membujuknya berkali-kali dan menceritakan keistimewaan yang dimiliki Will. Menurut Jared, Will termasuk orang yang istimewa dan perlu dibimbing untuk dimaksimalkan potensinya. Setelah negosiasi yang sangat panjang, akhirnya Sin menyetujui penawaran tersebut. Tetapi itu dilakukan dengan cara yang sangat berbeda. Sin seolah tahu bahwa Will orangnya tidak bisa dipaksa untuk berbicara tentang dirinya. Jadi dia membiarkan percakapan berjalan dengan alami. Sin tidak pernah bertanya kepada Will dan membiarkan Will berbicara tentang hal-hal yang ingin dibicarakan. Sin mencoba membangun chemistry agar Will nyaman dan percaya kepadanya. Walaupun terapi sesi pertama gagal karena emosi Sin terpancing oleh pertanyaan Will, mereka tetap melanjutkan terapi tersebut di minggu berikutnya karena Sin merasa ada yang berbeda pada Will. Anak itu terlalu defensif dan sangat waspada terhadap orang baru, seperti ada luka yang berusaha Will sembunyikan. Hari-hari Will sangat sibuk sekarang. Selain bermain dengan teman-temannya, harus membantu Jared menyelesaikan teori, mengunjungi Sin untuk terapi, dan mulai berkencan dengan Skylar. Menurut Sin, kehidupan Will sudah mulai tertata. Ia sangat senang melihat kondisi Will yang sudah lebih baik dari kemarin. Ia memperhatikan Will seperti memperhatikan anak sendiri. Proses demi proses dilalui. Sin paham bahwa untuk memulihkan kondisi Will perlu waktu yang sangat panjang. Namun hal itu tidak dipahami oleh Jared yang mendesak agar Will segera disiapkan untuk menerima tawaran dari perusahaan terbaik milik negara. Jared mempunyai keinginan agar dunia bisa mengenal Will dengan kelebihannya, tetapi Sin tidak bisa memaksa Will untuk mengatasi ketakutannya secepat itu. Karena itu membutuhkan waktu yang sangat panjang. Dengan ego Jared yang tinggi, ia bersikeras bahwa dirinya dan Sin bisa memberikan arahan pada Will. Sin pun menolak. Menurut Sin, Will punya hak dan kesempatan untuk apa yang diinginkannya tanpa paksaan orang lain. Namun Jared tidak bisa menerima pendapat Sin dan ingin Will mengikuti keinginannya. Di sisi lain, Will mengalami masalah dengan Skylar yang ingin membawa Will tinggal di California bersamanya. Namun ajakan Skylar sangat mempengaruhi mental Will dan kembali takut dan memasang benteng terhadap dirinya sendiri. Will meninggalkan Skylar dan suasana hati sedang berantakan dan membuat Will jadi cepat marah, dan Will menjadi sangat marah saat Jared mengatur hidup Will seenaknya, memaksakan sesuatu yang tidak begitu disukai oleh Will. Will dan Jared pun bertengkar, diakhiri dengan Will membakar teori yang sudah dipecahkannya, membuat Jared putus asa dan membiarkan Will pergi. Jared sadar bahwa caranya salah. Ia tidak mendengarkan Sin bahwa Will masih butuh waktu untuk memilih keputusan hidupnya. Will pun juga kebingungan dengan tujuan hidupnya. Ia merasa sudah cukup dengan pekerjaan dan kondisinya sekarang. Bahkan, ia menolak tawaran untuk bekerja di agensi pengamanan nasional dengan mudah, karena ia tidak membutuhkan pekerjaan itu. Dan Will juga menjelaskan bahwa ia tidak mau bergabung dengan orang-orang yang hebat, yang membunuh untuk kepentingan orang lain, yang tidak ada sangkut pautnya dengannya. Baginya, penawaran
pekerjaan agensi pengamanan itu akan membuat Will melakukan kejahatan besar dan menyengsarakan orang lain. Dan akhirnya ia menolak dan meninggalkan agensi tanpa penyesalan. Dan Will kemudian kembali menemui Sin dan menceritakan kejadian-kejadian yang dialaminya dengan Skylar, Jarrod, dan tawaran pekerjaan yang baru saja ia tolak mentah-mentah. Sin paham bahwa Will takut untuk melakukan hal baru. Ia takut gagal dan takut ditinggalkan. Ketakutannya itulah yang menghambat Will untuk berkembang lebih jauh dengan kemampuan istimewanya. Will selalu memandang semua hal dari sisi negatif, dan itu mempengaruhi keputusan dan tindakannya. Akhirnya Sin mencari tahu keinginan dan tujuan Will selama ini, tetapi Will tidak tahu harus menjawab apa tentang pertanyaan yang diajukan Sin. Sebab bagi Will kehidupannya sudah baik-baik saja dan tidak ada yang perlu diraihnya lagi. Ia sudah puas dengan pekerjaannya menjadi staf kebersihan yang tak kalah mulia pekerjaannya. Namun Sin mulai bertanya lagi tentang keinginan Will. Jika ia tidak memikirkan kehormatan, ketenaran, dan kekayaan, lalu apalagi yang mau ia capai? Will bingung, tidak mau membahas hal itu. Ia memutuskan semuanya dan kembali bekerja sebagai pegawai konstruksi bersama temannya, yaitu Chuck. Dan saat itulah Chuck mencoba berbicara kepada Will, meyakinkannya bahwa ia tidak seharusnya bekerja di pekerjaan kasar semacam ini. Bakat Will akan membuat perubahan pada dunia. Chuck tidak ingin temannya terjebak menjadi pekerja konstruksi hingga tua. Chuck yakin bahwa Will mempunyai masa depan yang cemerlang, dan Chuck ingin Will meraih semua itu demi kehidupannya. Chuck merupakan teman Will, dan Will sangat mempercayainya. Maka kali ini ia mendengarkan nasihat tersebut. Akhirnya, Chuck yang mampu mengubah pikiran Will, dan akhirnya ia kembali pada Sin dengan kondisi yang lebih tenang. Will dengan sendirinya menceritakan masa lalunya, masa lalu yang penuh kekerasan dan pengamaian. Will mulai menangis kencang saat Sin memeluknya. Tetapi seperti kata Sin, semua yang terjadi di masa lalu dan sekarang bukanlah sepenuhnya salah Will. Tidak seharusnya Will menyalahkan dan menghukum dirinya sendiri atas apa yang tidak ia lakukan. Tangisan dan pelukan yang diberikan Sin membuat Will membaik. Ia pulang dengan kereta dan mulai merenung kisah hidupnya. Dan sampai ia berpikir untuk menerima tawaran kerja yang diberikan oleh Jarrod. Keberhasilan Sin yang sudah memahami Will membuatnya menerima tawaran kerja. Membuat Jarrod akhirnya meminta maaf atas sikapnya selama ini terhadap Sin. Dua teman lama yang sempat berseteru akhirnya sekarang kembali berbaikan dan menjadi akrab. Sementara Sin sudah menemukan dirinya sendiri dengan versi yang lebih baik. Ia sudah tahu apa yang diinginkan dan apa yang harus ia tuju. Maka tanpa sepengetahuan siapapun kecuali Sin, Will pergi mengejar tujuannya, yaitu mengejar Skylar. Ia meninggalkan rumah dan ia ingin mengubah hidup barunya di California bersama orang yang ia cintai. Will termasuk orang yang gemar membaca dan menambah pengetahuannya. Tidak heran jika ia sangat cerdas, bahkan pengetahuannya melampaui orang seumurannya. Bahkan ia gampang menangkap atau mempelajari sesuatu. Jadi, bakat tersebut tidak menjamin kesuksesan Will jika ia tidak berusaha menggapainya. Tanpa nasihat Chuck dan Sin, mungkin Will masih bekerja sebagai kontraktor dan staf kebersihan. Pekerjaan yang bagi Will masih mulia meski tanpa jaminan, karir, dan kondisi keuangan. Nah, gimana nih menurut kalian dari film tadi? Saya harap kalian terhibur dan suka dengan review video saya. Saya pamit dan jangan lupa like dan subscribe agar tidak ketinggalan update terbaru dari channel ini. Sampai jumpa dengan video yang berikutnya.